Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali pemirsa, saya Eka El Hamid kembali hadir untuk menemani Anda tentunya dalam program Bisnis Anda. Dan pada program Bisnis Anda ini kami selalu menghadirkan para pebisnis dan narasumber yang menginspiratif sekali nih. Seperti narasumber kita pada hari ini. Halo Ibu. Halo juga Mbak. Alhamdulillah senang sekali pemirsa. Kali ini kita telah kedatangan salah satu pebisnis yang luar biasa sekali, yakni Ibu Yuliatun ya Bu ya. Iya Mbak. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi perjalanan menuju ke sini lancar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Kali ini kita mau membahas nih Bu tentang produk-produk yang Ibu produksi sendiri nih. Iya. Ini Ibu ada berbagai macam aneka cemilan kecil ya Bu ya? Iya Mbak. Ada apa aja ini Bu dari Tiga Dewi ini? Ada sistik, ada keripik bawang, ada keripik tempe, keripik pare, sama keripik pisang. Wah ini kalau dilihat-lihat kayak cemilan-cemilan orang Jawa ya Bu ya? Ibu asli Jawa ya Bu ya? Iya, saya dari Jawa, dari Wah. Kendal tepatnya. Wah sama kayak saya Bu, tapi saya Semarang. Ini tapi kenapa Ibu bisa memilih makanan ringan ini untuk dijadikan usaha? Selain awet, nggak tiap saat harus habis, biasa bertahan lama gituan. Buat cemilan. Iya sih Bu, biasanya lidah-lidah orang Jawa nih kan pasti nyarinya kalau nggak keripik tempe, keripik bawang. Soalnya saya kalau pulang kampung juga nyarinya itu Bu. Keripik bawang, keripik tempe sama cheese stick tuh biasanya yang khas dari Jawa ya. Tapi Bu, kenapa bisa dinamakan Tiga Dewi ini Bu? Apa ada filosofinya kah? Apa ada arti tersendiri dari Tiga Dewi ini? Tiga Dewi ini kebetulan anak saya 3 cewek semua. Jadi dipakai buat merek ya Bu ya. Wah sama ini Bu, kebetulan saya juga 4 bersaudara tapi cewek semua juga Bu. Makanya dinamakan Tiga Dewi ya, mungkin karena siapa tahu bisa menambah keberkahan juga. Amin, ya Bu ya. Iya, semoga aja. Tapi anak yang paling besar udah umur berapa Ibu? Udah umur 23. Oh 23. Iya. Wah berarti Ibu sudah lama ya Bu ya, berarti ada di Bekasi sejak tahun berapa Ibu di Bekasi? Dari 98. 98. Iya. Wah tapi kalau merintis usaha ini dari tahun berapa Ibu? Merintisnya sih udah lama, cuma dapat ngurus izin itu dari 2017-an. Oh, tapi usaha ini sudah lama ya Bu. Emang berawal dari apa Ibu akhirnya bisa membuka usaha ini, awal-awal merintis? Awal-awalnya buat iseng sambil ngomong bocah, terus buat ini aja buat teman-teman yang udah ngerti. Alhamdulillah dari mulut ke mulut udah mulai banyak yang ngerti. Terus pas bulan puasa alhamdulillah pesanan udah lumayan banyak. Terus akhirnya ngurus izin alhamdulillah udah lancar. Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa sekali ya perjalanan Ibu dalam merintis usaha dari yang belum izin, yang ibaratnya mulai merangkak ya Bu, sampai alhamdulillah sudah melebar sayapnya di mana-mana. Tapi Ibu kan memang snack-snack ini kan udah banyak macamnya ya. Iya. Kayak keripik tempe, keripik pisang, keripik pare. Tapi yang membedakan snack-snack yang ada di Tiga Dewi sama yang lain ini apa Bu? Bedanya apa ya? Dari segi varian rasa kah atau memang memiliki ciri khas rasa tersendiri nih Bu dari Tiga Dewi snack ini? Rasa saya masih yang ori aja karena banyak kan masih seneng yang ori, belum saya upgrade lagi ya. Iya, masih yang ori-ori aja dulu Mbak.
Berarti belum ada kayak varian yang lain. Tapi kalau untuk keripik pisangnya Bu, biasanya kan keripik pisang ada yang manis, ada yang asin. Tapi kalau untuk keripik pisangnya? Keripik pisang manis. Oh, wah, ini lidah saya banget nih Bu. Lidah-lidah orang Jawa nyarinya pasti keripik pisangnya yang manis, yang asin tuh jarang. Tapi kalau yang asinnya sendiri Ibu menyediakan nggak dari keripik pisangnya? Ada. Jadi tinggal by request juga bisa ya Bu. Mau minta keripik pisangnya yang manis, yang asin. Iya Mbak, bisa. Tapi untuk keripik parenya ada yang varian lain juga Bu? Kalau pare masih ori Mbak. Masih ori. Jadi yang bervarian cuma yang pisang ya Bu ya? Iya. Tapi di antara yang asin dan manis yang paling banyak dicari ini sama konsumen yang mana nih Bu? Yang manis Mbak. Oh, yang manis. Berarti keripik pisang yang manis ini memiliki ciri khas atau rasa tersendiri ya Bu ya? Ya, karena dari ini benar-benar gula, nggak pakai yang ini gitu. Oh iya, kan emang ada ya Bu ya, emang yang manisnya tuh kayak pakai glaze gitu. Iya. Tapi kalau ini benar-benar yang kayak gula bubuk ya Bu? Bukan gula bubuk, dari gula asli di ini lagi dimasak lagi gitu. Oh, seperti itu prosesnya ya. Wah, ini saya jadi penasaran ini Bu, rasa dari keripik pisang yang manis ini seperti apa? Karena saya kalau nyari keripik pisang pasti yang manis Bu. Saya kalau asin kurang masuk di lidah saya ya. Tapi untuk pemprosesannya itu gula pasirnya disangrai dulu gitu Bu atau gimana? Iya, dimasak dulu pakai jadi karamel, dibikin karamel dulu. Oh, dibikin karamel. Setelah itu keripik pisangnya aduk. Oh, iya. Ternyata seperti itu ya pemirsa. Dan prosesnya pun pasti kan pisangnya digoreng Bu. Itu kalau ada pisang khusus nggak sih Bu yang jenis pisang khusus yang dijadikan keripik pisang ini? Kalau keripik pisang ini saya pakai pisang nangka. Oh iya, yang ijo-ijo itu ya Bu ya? Iya, benar Mbak. Ini pasti rasanya biasanya ada agak asem-asemnya ya di keripiknya ya. Iya. Wah, ini pasti jadi sorotan banget sih pemirsa produk keripik pisang dari Tiga Dewi ini. Tapi kita beralih ke makanan yang lain nih Bu. Kalau untuk cheese sticknya ini bahan-bahannya apa aja sih Bu? Bahannya tepung, telur, mentega, keju. Wah, ada berarti pakai keju yang diparut apa yang emang masih blok gitu, Bu? Yang blok saya parut buat biar nyampurnya lebih rata gitu. Kalau blok langsung digiling jadi satu gitu Mbak. Oh, jadi dibikin kayak adonan yang donat gitu ya Bu ya mungkin ya. Jadi kayak sampai kalis. Sampai kalis, iya Mbak. Sampai kalis. Terus cuma adonannya nggak terlalu lembek gitu. Karena kalau terlalu lembek ntar jadinya agak keras itunya. Jadi si sticknya. Kalau adonan agak keras jadi bisa renyah gitu Mbak. Oh iya Bu, berarti ini digoreng ya Bu? Digoreng, iya. Oh, wah ini, aduh kalau yang goreng-goreng itu selalu menarik ya Bu ya. Wah ini cheese sticknya yang bikin rasanya beda, ada kayak campuran bumbu dapur lain gitu Bu? Bawang putih Nggak gitu? ada. Kalau yang keripik bawang pakai bawang putih. Tapi kalau keripik bawang khusus buat lebaran itu ada rasa kencur, pedas itu baru ada kan. Oh berarti sebenarnya keripik bawang ini ada varian lainnya? Iya, kalau pas puasa ada Mbak, ada kencur, ada pedas, ada daun jeruk, ada seledri gitu. Wah ada rasa seledri juga Bu? Wah itu kan wangi banget ya Bu ya kalau rasa seledri. Kalau ini pakai daun bawang aja. Oh pakai daun bawang aja. Bahan dasarnya berarti tepung, daun bawang, bawang putih, sama tumbar sama bumbu-bumbu lain gitu. Wah Masya Allah. Tapi proses pembuatan keripik bawang ini ribet nggak sih Bu? Enggak sih Mbak, alhamdulillah enggak, karena juga udah biasa. Produksi banyak juga, alhamdulillah udah cepat. Iya. Tapi Bu kalau semisal kita, kan tadi Ibu bilang kalau varian rasa yang lainnya itu adanya di Lebaran. Tapi kalau semisal hari-hari biasa kita request mau rasa ini bisa nggak Bu? Bisa Mbak. Tapi ada minimal order kita untuk mendapatkan rasa yang lain?
Minimal 4 kilo, Mbak. Oh, minimal 4 kilo. Karena sekali adon itu 4 kilo. Sebenarnya sih 6 kilo, misalnya 4 kilo gitu. Jadi biar ini, karena kalau yang rasa-rasa buat harian kurang ini gitu, Mbak, kurang banyak peminat. Ya. Kalau yang ori kan buat mie ayam, buat bakso masih bisa gitu. Iya, benar-benar sih, Bu. Mengganti kalau mie ayam gak ada pangsit ya, Bu ya. Karena emang ciri khas dari keripik bawang ini rasanya hampir sama kayak kulit pangsit. Iya. Cuma bedanya ini lebih wangi bawang. Tapi Ibu kalau boleh tahu, ini Ibu semuanya produksi sendiri? Alhamdulillah produksi sendiri. Ya, Masya Allah, Ibu. Tapi sempat ada capek gitu, Bu, kan ini banyak banget ya, ada keripik tempe, ada keripik bawang, ada cheese stick, ada keripik pisang, keripik pare, tapi Ibu sempat kayak lelah gitu nggak, Bu? Di ini, Mbak, dijadwalin. Oh, sekarang dijadwalin. Hari Senin bikin ini bikin ini gitu, jadi nggak tiap hari semua gitu ya, Bu ya. Tapi kalau sehari produksi itu bisa sampai berapa pieces, Bu? Atau berapa kilo? Yang keripik bawang? Iya. Kalau keripik bawang paling nggak 8 sampai 10 kilo. Wah, Masya Allah. Kalau keripik pisang, Bu? Keripik pisang sesisir, setandan. Oh, iya. Kalau cheese stick dan keripik pare? Kalau cheese stick 8 kilo, 10 kilo sama. Kalau pare 10 kilo, 15 kilo. Masya Allah, luar biasa ya Ibu, ini masih semangat sekali memproduksi, produktif terus ya Bu ya. Apalagi Ibu mungkin ini udah 13 tahun tadi Ibu menyebutkan, udah terbiasa produktif ya Bu. Kalau nganggur pasti juga nggak enak ya Bu ya, walaupun anak sudah besar-besar ya. Tapi yang paling favorit nih Bu di antara snack-snack 3 Dewi ini, yang paling sering dicari konsumen ini jenis makanan ringan yang mana Bu? Keripik bawang sama tempe. Wah, berarti ada rasa tersendiri ya Bu ya, ada resep rahasianya ya Bu, sehingga ternyata keripik tempe dan keripik bawang dari 3 Dewi ini lebih enak gitu. Saya jadi penasaran Bu, boleh kali ya saya coba nanti. Silakan. Wah, Ibu kalau dilihat dari packagingnya atau dilihat dari bungkusnya ini kan bisa awet lama ya Bu. Ini untuk semua snack dari 3 Dewi ini bisa kuat atau tahan berapa lama Ibu? Kalau pakai ini bisa sampai 6 bulan, Mbak. Oh, emang ada tempat-tempat, maksudnya packaging yang lain Ibu, kemasan yang lain? Ada itu, plastik biasa. Buat ini aja, warung-warung gitu ya. Oh, berarti snack 3 Dewi ini sudah tersebar di mana-mana ya Bu ya? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Tapi kalau untuk di plastik biasa itu kuat sampai berapa lama Ibu? Paling sebulan setengah lah, 2 bulan gitu. Kalau zip kayak gini bisa sampai berapa lama Ibu? 6 bulan. Masya Allah, itu udah paling lama ya Bu ya? Sebenarnya sih masih bisa. Di waktunya di ini aja 6 bulan. Oh iya, tapi kalau udah lebih dari 6 bulan rasanya mungkin udah sedikit berubah kali ya Bu ya. Karena tapi kalau renyah masih renyah. Rasanya takutnya beda aja ya gitu. Karena kan ya namanya makanan juga kalau terlalu lama kurang baik ya Bu ya. Wah, berarti dari 3 Dewi ini sangat menjaga kualitas rasa dan kualitas makanan yang diproduksinya ini pemirsa. Wah, ini kalau dilihat dari berbagai macam makanan ringan, harganya ini berbeda-beda ya Bu ya, bervariasi berarti. Berbeda-beda. Ini dari setiap jenis makanan ringannya harganya berapa aja ini Ibu? Kalau yang ini sistik, ini 10.000. 10.000? Iya, harga reseller 10.000. Kalau yang pare 13.000. Kalau yang ini paling murah, 8.000. 8.000 Ibu segitu? Iya. Wah, terus kalau untuk keripik pisangnya? Keripik pisang sama. 8.000 juga. 8.000 juga. Kalau ini untuk keripik tempe Bu? 10.000. 10.000. Ini di bawah
15.000 semua ya? Iya. Kok murah banget Bu? Ya Allah, saya jadi pengen ngeborong ini ya. Alhamdulillah, silakan Mbak. Bisa dijadikan bisnis lanjutan ini. Wah, Masya Allah. Tapi Bu, kita harus jeda dulu nih karena ada iklan yang mau lewat. Iya, Oke Mbak, pemirsa, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah yang satu ini dengan informasi yang menarik tentunya bersama Ibu Yuli. Tetap di bisnis Anda. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Bisnis Anda. Nah, masih dengan Ibu Yuli nih, kita masih mau bertanya-tanya lagi seputar produk dari Tiga Dewi ini. Tadi kan Ibu menyebutkan ya bahwa harga-harga tadi harga reseller. Tapi kalau untuk harga pasarnya Ibu, ini dari harga berapa aja sih Bu? Harga pasar kalau sistik 13.000, harga keripik bawang 12.000, kemudian 10.000. Kalau pisang 10.000, pare 15.000, dan tempe 15.000. Wah, itu ya pemirsa, itu masih di bawah 20.000, murah banget Bu. Dengan satu kemasan ini isinya 70 gram. 70 gram semua ini Bu. Kalau sistik 100 gram, tempe 100 gram, sama pisang 100 gram. Wah, ini murah banget Bu. Di bawah 20.000 kita udah dapet satu kemasan yang ada yang 100 gram, ada yang 70 gram. Ini udah murah banget Bu. Masya Allah. Tapi kalau untuk reseller nih Bu, harga reseller, kita ada minimal pembeliannya nggak sih Bu? Kalau reseller paling nggak 20 Mbak. Oh, 20 per produk ya? Iya. Tapi bisa di mix nggak Bu? Misal 20 itu kita mau ngambil produk apa aja gitu? Bisa. Wah, ini sangat mempermudah reseller juga ya Bu ya? Berarti Ibu udah penjualannya udah kemana-mana nih Bu? Udah kemana aja Ibu penjualan produk dari Tiga Dewi Snack ini? Udah ke supermarket, udah ada, alhamdulillah. Ke ini marketplace juga ada. Ya, warung-warung gitu juga. Warung ada, cuma kalau di warung pakai kemasan yang biasa Mbak, yang plastik biasa. Oh iya. Wah, ini udah luar biasa ya Bu ya. Tapi paling jauh Bu, ini penjualannya kemana Bu? Paling jauh? Paling jauh. Kadang reseller sih Mbak yang iniin, yang jauh sampai mana nggak kurang ngerti saya. Karena reseller yang ini, paling kalau di sini ya masih Cikarang. Masih daerah Cikarang. Tapi mungkin dari reseller udah kemana-mana ya Bu ya. Ibu udah punya berapa reseller Bu? Ada berapa ya? Masya Allah, saking banyaknya ya Bu ya. Iya, ada yang dibawa sampai ke Papua, ada yang dibawa ke ini udah. Karena mungkin emang kemasannya juga simple, enak dibawa kemana-mana dan bisa dijadikan ide oleh-oleh juga ya Bu. Iya, bisa Mbak. Berarti ini kan Ibu udah 13 tahun ya, tapi udah bener-bener perizinannya ini sejak 2017. Iya. Berarti sebelum pandemi Bu. Iya, nah, sebelum ketika pandemi itu sempat bagaimana Ibu penjualan dari Snack Tiga Dewi ini? Ya alhamdulillah jalan aja sih Mbak. Ya memang berkurang tapi ya alhamdulillah jalan sedikit-sedikit jalan gitu. Tapi enggak sempet sampai bener-bener down ya Bu? Enggak, alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Ini kan kebetulan sudah ada izin dan juga sudah ada halal MUI nih Bu. Kalau boleh tahu ngurus izin sama halal MUI-nya itu ribet nggak sih Bu atau susah nggak sih Bu? Alhamdulillah enggak Mbak. Berarti Allah benar-benar kasih jalan ya Bu? Alhamdulillah. Itu bagaimana Bu perjalanan mengurus izin dan halal MUI ini Bu? Perjalanannya dulu pertama kan memang belum ada ini ya Mbak, jadi ngurus sendiri ke dinas bolak-balik gitu. Terus tapi dari dinas alhamdulillah ada fasilitas halal, jadi ini terus sekarang kan udah mulai gampang gitu Mbak, ada dari online, udah ada yang gratis gitu. Kalau yang pas itu belum ada gratis kan perpanjang ini sendiri. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai gampang, bikin ini udah gampang, dipermudah lah buat UKM gitu. Tinggal biar bagaimana naik kita kelas. mau apa tidak ya Bu? Iya, benar. Jadi benar-benar memang dari Kabupaten Bekasi ini sangat mempermudah sekali, terutama untuk UKM. UKM, ya, iya.
Masya Allah. Nah berarti Bu, ini kan dari kemasannya yang simple dan memang praktis seperti ini, berarti bisa dijadikan hampers ya Bu ya? Bisa. Pernah kalau Ibu pernah menerima orderan? Kalau pernah dari instansi gitu orderan buat ini hantaran gitu. Alhamdulillah sih udah banyak gitu Mbak kalau pesan. Kalau kan ada yang di itu toko-toko gitu, tapi udah kerja sama ini, ntar kalau ada buat hantaran tinggal ngambil dulu di toko, ntar kalau udah nipis baru ini lagi, ngisi lagi gitu. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya Bu ya, Iya. bisa menerima untuk hampers atau hantaran ya. Itu harganya berapa Bu kalau untuk hampers sama hantaran? Kan di ini Mbak, dicampur dari produk-produk UKM lainnya gitu, jadi enggak Tiga Dewi aja enggak gitu, jadi sama-sama gitu. Tinggal di ini seperti itu ya pemirsa. Nah kalau untuk kita mau order dari Tiga Dewi Snack ini Bu, ini bagaimana cara ordernya nih Bu? Lewat WA bisa ke ini nomor 08 13 14 920 779. Oke, melalui Instagram bisa juga Ibu? Instagram saya kurang ini Mbak, maksudnya belum ini banget gitu. Jadi melalui WhatsApp aja ya. Tapi masih. kalau mau pengen tahu produk dari Tiga Dewi ini bisa melalui Instagram dari @tigadewisnack.3 ya Bu ya? Iya. Wah, tapi kalau boleh tahu rumah produksinya ada di mana Ibu alamatnya? Di Perumahan Bumi Anggrek, Blok T 412. Wah, berarti kalau kita mau beli secara offline juga bisa datang ke rumah produksi langsung ya Bu? Bisa, iya. Wah, itu mempermudah sekali pemirsa, bisa melalui WhatsApp mereka di 081 3 14 920 779. Wah, itu dia pemirsa, mudah sekali. Ini ada juga ada Mbak 08 12 12 89 80 80. Wah, atau dengan nomor itu tadi pemirsa di 08 12 12 89 80 80. Atau mau langsung datang ke rumah produksi ada di Perumahan Bumi Anggrek, Blok T 412 Tambun Utara. Wah, itu dia pemirsa, dengan harga yang sangat murah kita bisa mendapatkan snack-snack yang isinya banyak banget ini loh, ya Allah Bu. Tapi kalau boleh tahu Ibu, kan Ibu sangat banyak memproduksi jenis makanan. Ibu berarti sudah ada karyawan ya? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Udah berapa Ibu karyawannya? Karyawan yang tetap sih 1, berdua lah. Sama ntar kalau lagi ada pesanan banyak, baru sama anak-anak, sama suami diajak. Tapi suami khusus marketing aja dulu. Iya betul ya. Jadi kerjasama. Iya, saling melengkapi ya. Suami bagian marketing, ibu bagian dapur memproduksi. Iya. Tapi kalau karyawannya sendiri Bu, ini dari tetangga atau dari keluarga? Dari keluarga Mbak. Oh, dari keluarga. Jadi kebetulan ada saudara di sini juga. Ada, iya. Wah, alhamdulillah, masya Allah. Jadi Allah memang benar-benar mempermudah ya Bu. Amin, insya Allah. Iya Mbak. Wah, ini karyawan yang terlibatnya ini, tapi Ibu kayak manggil-manggil juga dari luar kayak gitu nggak Bu? Kalau lagi pesanan banyak, nggak ada anak lagi sekolah, manggil. Kalau enggak, ya sama anak sama adik ini. Alhamdulillah saudara pada deket Mbak, maksudnya enggak di luar ini gitu, masih bisa inilah sama keluarga ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Dari perjuangan dari Ibu Yuli selaku owner dari Tiga Dewi Snack ini Bu. Tapi ketika minyak sempat melonjak kemarin Bu, Ibu sempat bingung nggak ini produksi snack ini gimana? Apalagi semuanya ini kan menggunakan minyak ya Bu. Iya benar Mbak. Sempat kaget Bu. Pas kemarin naik juga gimana ya, mau saya kurangin kan nggak mungkin. Ya paling konsumen udah ngerti lah harga minyak naik, saya naikin, ngerti. Maklum dia. Tapi kalau sekarang harganya sudah normal Bu? Sekarang udah normal. Udah ini lagi. Jadi alhamdulillah konsumen juga bisa mengerti dengan
kenaikan minyak goreng, terus sekarang juga BBM naik. Iya. Ya. Alhamdulillah udah ngerti Mbak, kan sekarang minyak udah turun, yang ini tepungnya naik, yang gantian ya. Tapi alhamdulillah konsumen udah ngertiin lah semuanya, yang kalau ini naik-naik, jadi harga udah ngerti. Karena rasa. Iya betul sih Bu, karena tetap jaga rasa walaupun rasa dan kualitas. Betul sekali. Tapi kalau untuk bahan-bahan dasar ini Ibu ada kayak langganan tersendiri nggak Bu? Ada sih Mbak, ada langganan. Cuma kalau lagi ini tutup ya, yang pokoknya tepungnya yang sama aja gitu. Enggak tepung yang adanya gitu. Ini ada gitu. Ada beberapa memang yang bagus. Iya. Wah, ternyata benar-benar sangat menjaga kualitas ya Bu ya. Pasti untuk konsumen kualitas-kualitas yang terbaik yang diberikan ya Bu. Iya. Nah Bu, saya sekarang mau ke produknya nih, dari packagingnya. Ini kan pasti nggak mungkin langsung seperti ini ya Bu. Ini ada step by step dari bungkus tersendiri nggak Bu? Ada. Awalnya bungkusnya kayak gimana Bu? Awalnya dari plastik biasa yang bening itu, terus pakaiin stiker, bikin stiker di itu, ngeprint sendiri gitu, terus naik-naik, akhirnya beli yang kemasan kayak ini putih, pakaiin stiker lagi, tapi kayaknya kok kurang bagus gitu, akhirnya bikin yang kemasan begini, ya jalan pelan-pelan, proses, iya. Tapi ibu sendiri yang ngedesain atau dari suami yang ngedesain? Suami yang desain. Wah, bagus ya Pak. Ini desainnya menarik loh Bu, dari warnanya ya. Karena kan kemasan juga harus bisa menarik konsumen. Kadang kalau kemasannya kurang menarik, walaupun rasanya enak juga konsumen kurang tertarik ya Bu. Iya. Ini bagus banget packagingnya. Ini benar-benar menarik sekali sih Bu. Berarti dari kemasan ini ada benar-benar proses ya Bu ya, hingga proses iya. Masya Allah. Tapi Bu, yang menginspirasi Ibu akhirnya di 2017 untuk mengajukan izin ini apa Bu? Pertama suami ini qadarullah dapat itu PHK, ya akhirnya bisa ngurusin. Kan sebelumnya kan masih kerja, jadi nggak bisa saya ngurusin karena masih punya bayi. Ya udah ini aja di rumah, yang ini dari mulut ke mulut. Akhirnya suami udah nggak kerja, bisa ngurus-ngurus. Ya udah pelan-pelan, alhamdulillah jadi semua. Dari pertama bikin itu dulu Mbak, PIRT dulu. Alhamdulillah udah. Terus ada ini halal ikut, alhamdulillah jadi. Terus perpanjang lagi, alhamdulillah yang ini jadi juga. Jadi bisa buat lebih konsumen lebih yakin gitu, udah ada halal, udah ada ini gitu. Kan sekarang konsumen lebih pinter. Iya, betul sih Bu. Apalagi ya ini masuk ke marketplace juga, pasti perizinan dan yang lain sebagainya juga menjadi pertimbangan ya Bu. Ini pencapaian di titik ini sudah luar biasa Bu. Alhamdulillah, semoga capek jadi hasil yang berkah. Ya Allah. Tapi Ibu tuh suka ikut-ikut bazar gitu nggak sih Bu, bazar makanan dari 3 Dewi Snack ini? Pernah ikut pas itu ada di bandara, pernah, tapi bapaknya yang jalan. Alhamdulillah. Ini buat ngenalin produk dulu Mbak. Betul, dari ya, brand 3 Dewi ya. Iya. Kalau ya alhamdulillah ada aja Mbak. Mau buat ngenalin dulu biar kenal semua produk 3 Dewi biar bisa lebih banyak ini. Betul sekali. Semoga sayap dari 3 Dewi semakin melebar ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Nah oke pemirsa, kita harus jeda dulu nih, karena kita akan memberikan informasi yang lebih menarik setelah yang satu ini. Tetap di Bisnis Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda. Wah, tadi kita sudah banyak menggali nih seputar 3 Dewi Snack ya. Sekarang kita mau tahu nih bagaimana perjuangan Ibu merintis
Tiga Dewi Snack ini. Tapi sebelumnya saya boleh mencicipi nggak, Bu? Silahkan. Produknya ya. Silahkan. Saya mau mencicipi keripik tempenya nih yang paling dicari sama konsumen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, Renyah. Bu. Renyah nggak, Mbak? Renyah banget. Kebetulan ayah saya tuh suka banget sama keripik tempe. Ya, Keripik ntar bisa tempe, pesen. peye. Iya. Wah, ini ayah, kayaknya kalau saya kasih ke ayah ini seneng banget deh, Bu. Ih. Wangi. Ini ada kayak ketumbarnya ya, Bu ya? Iya, ada, Mbak. Pantesan. Emang biasanya kan kalau kita bikin mendoan, Iya, pakai bawang putih, ketumbar, ketumbar, biar iya. wangi. Ini ada ya, Bu? Jadi Ada. keripik tempenya ini wangi banget. Enak, terima Bu. kasih. Saya jadi pengen order nih ya. Silahkan. Nah, Bu, bentuknya ini dari keripik tempe kan biasanya kayak kotak panjang atau bulat-bulat ya. Tapi kalau dari Tiga Dewi Snack ini berbeda ya, Bu ya, Iya, bentuknya kotak. kotak-kotak kecil yang pas di mulut ya. Biar sekali masuk. Sekali Enggak, hap. iya. Karena emang kalau kegedean juga jadi renyahnya kemana-mana Iya. gitu kan. Tapi ada yang versi besarnya nggak, Bu, dari keripik tempe ini? Maksudnya yang timbangan ini. Enggak, bentuknya kan Oh, ini bentuknya, kecil-kecil. Ini ada yang kita request lebih besar gitu. Oh, kalau request insya Allah bisa. Tapi kalau produksi emang saya produksinya yang kecil-kecil. Yang jadi gitu. ciri khas ya, Bu, Iya. ikonik dari keripik tempe Tiga Dewi gitu. Iya. Wah, Ibu, sekarang saya mau tahu nih, Bu, bagaimana perjalanan Ibu memperjuangkan Tiga Dewi Snack ini, Bu? Dari suka duka Ibu pasti ada kan, Bu ya? Bagaimana Ibu suka duka Ibu ketika membangun Tiga Dewi Snack ini? Suka dukanya, ya itu Mbak, gimana ya? Bingung saya. Suka dukanya nikmatin aja Mbak, mau seberapa hasilnya, ininya disyukurin aja. Yang penting rasa jangan berbeda, terus bisa ini konsumen aja gitu Mbak, biar ini konsumen nggak kecewa. Ntar kalau harga mahal, kok harga ini rasa jadi berbeda, jadi Kecewa. ngolahnya biar ini, biar tetap renyah, biar ini gitu Mbak, jangan mengecewakan, insya Allah dijaga gitu. Betul, karena kan konsumen, kepercayaan konsumen itu yang paling utama ya, Bu ya. Iya. Insya Allah. Tapi Bu, dari Ibu sendiri kira-kira ada rencana mau mengupgrade kayak rasanya, lebih bervarian nggak, Bu? Rencana ada, Wah. ada sih rencana buat rasa ini, tapi Apa, belum Bu, ini. yang mau difokuskan untuk produk pertama yang ingin bervariasi rasanya yang mana, Bu? Yang tempe. Oh, yang keripik tempe. Iya. Jadi mau ada beberapa varian rasa nih, Bu? Ya, belum ini sih Mbak, saya kepengen rasa yang beda gitu, kayak rasa rujak, apa rasa ini gitu, ya balado gitu. Wah, jadi masih mencari inovasi-inovasi Iya, ya, yang Bu buat ya, ini untuk mengupgrade rasa-rasa dari produk-produk Tiga Dewi Snack ini, Bu. Tapi Ibu pernah nggak sih, Bu, yang namanya kita membangun sesuatu kan pasti ada naik turunnya. Pernah nggak Ibu benar-benar mendapat omongan atau hujatan dari orang-orang sekitar? Adalah namanya bertetangga, adalah yang usahanya kok begini, ini gitu. Terus usahanya begini, apalagi sekarang lagi lagi ini bapaknya udah nggak kerja, tapi alhamdulillah dengan ini jalan, bisa ini anak sekolah, alhamdulillah sampai kelar ya. Dari ini alhamdulillah Mbak, dari keripik, iya. Karena dari bapaknya keluar, anaknya pas mau masuk kuliah, tapi alhamdulillah kelar juga. Ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Allah permudah semuanya. Bahkan Iya. juga tadi Ibu juga sempat menyebutkan difasilitasi oleh pemerintah ya, Bu. Iya, Sangat alhamdulillah. didukung ya berarti oleh pemerintah, mulai dari perizinan dan yang lainnya. Iya, Masuk ke alhamdulillah. marketplace juga ya, Bu. Iya, dia dibantu Insya dari Allah. dinas. Benar-benar didukung sekali. Tadi Iya. mulai dari
mengurus perizinannya dan segala macamnya itu benar-benar sangat difasilitasi dan didukung oleh pemerintah. Iya, alhamdulillah. Biasa sekali ya Bu. Tapi sejauh ini Bu yang terus memotivasi Ibu untuk memperjuangkan dan mempertahankan 3 Dewi Snack ini siapa Bu? Anak-anak. Anak-anak sama suami yang dukung, udah jalan terus insya Allah lebih besar lagi. Masya Allah, berarti anak-anak ya Bu ya. Apalagi orang tua ketika untuk anaknya pasti enggak. Iya, insya Allah Mbak. Masya Allah. Tapi Bu rencana kedepannya pengen, ini ada offline store-nya gitu nggak Bu, kayak tokonya di rumah? Paling ini orang yang udah pada ini Mbak ke rumah gitu beli ini, kalau enggak ya itu lewat WA pesan segini-segini. Kalau banyak sih, kalau saya kalau banyak paling minta waktu gitu ya. Kalau cuma 2 kilo, 3 kilo insya Allah ada terus. Masya Allah. Tapi Ibu rencana ingin gak sih Bu membangun toko khusus tersendiri dari 3 Dewi Snack? Rencana sih ada, cuma belum ini aja Mbak, masih ini aja dulu. Masih fokus produksi dulu. Iya, fokus produksi. Ntar udah insya Allah udah ini bisa nganu karyawan gitu. Sementara masih ini dulu belum pengen dulu Mbak. Iya, kepinginan ada, cuma belum terwujud. Masih fokus dulu ya Bu, produksi seperti itu gitu. Tapi Bu tadi kan Ibu juga menyebutkan bahwa motivasi utama tuh anak ya. Iya. Tapi anak suka bantu jualin nggak Bu? Ada bantuin, yang nomor 2 sering itu nawar-nawarin gitu ke temennya. Ntar kalau ini pas sekolah dulu pas masih SMP mau gitu bawa buat temennya yang pesen gitu. Aku pesen ini besok bawain itu ada. Tapi kalau yang nomor 1 anaknya maluan Mbak. Suruh jualan belum ini masih maluan. Iya kan memang beda-beda ya, karakter anak beda-beda. Ini juga beda-beda gitu. Tapi kalau kerjaan rumah alhamdulillah pasti dia lebih ini. Iya Mbak. Berarti anak yang kedua umur berapa Ibu? Yang kedua 19 tahun. Oh berarti masuk kuliah. Masuk kuliah, kuliah iya. Di daerah mana Bu? Di Bayangkara Mbak, dekat. Di daerah sini-sini aja, di dekat sekolah rumah. Wah itu bisa Bu jadi lapak bisnis juga. Soalnya Insya Allah. Saya juga kebetulan sambil bisnis kecil-kecilan juga Bu. Karena lumayan mahasiswa itu targetnya lumayan mudah Bu, apalagi masalah makanan. Boleh nanti Bu ya saya bisik-bisik ya agar reseller. Boleh Mbak, silakan. Masya Allah. Tapi siapa sih Bu sosok yang paling memotivasi Ibu, yang benar-benar menjadi panutan dan terus mensupport Ibu hingga saat ini? Alhamdulillah orang tua, karena Ibu juga orang dagang juga. Ya minta doanya orang tua, disupport juga sama orang tua. Ya semoga lancar, berkah gitu. Masya Allah. Berarti memang udah ada darah bisnis dari orang tua ya Bu ya? Ada. Jadi Masya Allah luar biasa sekali ya ini pemirsa, perjuangan seorang Ibu Yuli untuk 3 Dewi Snack ini sangat panjang. 13 tahun itu nggak singkat ya Bu ya? Iya. Pasti ada naik turun. Tapi Bu pernah nggak sih Bu pernah benar-benar sampai down banget di perjalanan 13 tahun itu? Kalau sampai down sih enggak Mbak, ya itu paling pengurangan aja, itu kurang aja gitu. Penjualan kurang, ya udah inilah udah umum gitu. Kalau naik turun namanya orang dagang, disyukurin aja. Masya Allah, intinya bersyukur ya pemirsa, karena ketika kita bersyukur pasti akan terus merasa cukup ya Bu. Insya Allah, ya Mbak. Kalau kita kurang, pasti tidak akan pernah merasa cukup. Iya itu. Nah Ibu boleh Bu sekali lagi dipromosikan nih, kalau kita mau order makanan-makanan ringan, snack-snack ringan dari 3 Dewi bisa melalui WhatsApp di 08 08 13 14 920 779 atau melalui ke 08 12 12 89 80 80.
Wah, itu dia pemirsa. Atau bisa langsung datang ke alamat rumah produksinya di Perum Bumi Anggrek, Blok T 412, Karang Satria, Tambun Utara. Wah, itu dia pemirsa ya. Jadi kalau mau order melalui WhatsApp mereka di 0812 1289 8080, atau kalau pemirsa pengen tahu nih kira-kira 3 Dewi Snack ini memproduksi apa aja ya, bisa melalui Instagram mereka @3dewisnack.3 nih pemirsa, atau langsung ke rumah produksi mereka di Perum Bumi Anggrek, Blok T 412, Karang Satria, Tambun Utara nih pemirsa ya. Disempatkan nih karena produk-produk dari 3 Dewi ini sangat enak banget. Tadi saya nyobain keripik tempenya aja jos, apalagi yang lain nih, saya apalagi keripik pisangnya nih yang terus saya lirik gitu. Tapi Ibu, harapan ke depan Ibu untuk usaha Ibu ini apa, Bu? Harapan ke depan lebih bermanfaat buat orang lain, bisa bantu mungkin saudara-saudara yang masih ini kurang gitu. Terutama pengen haji sama umrah. Masya Allah, amin. Semoga Allah kabul ya Bu ya. Amin. Iya. Dan semoga dari 3 Dewi Snack ini bisa menjadi lapangan pekerjaan untuk orang lain, Bu. Amin, insya Allah. Ya Allah. Nah, terakhir Bu, boleh dong Ibu memberikan motivasi nih untuk pemirsa di rumah, terutama yang mau berbisnis, Ibu. Persilahkan. Nah, yang kepengen berbisnis, mulai dari yang pertama sih emang dari hobi dulu, terus bisa punya ini apa, keahlian apa. Yang penting sabar sama ini aja, pantang menyerah. Ininya namanya usaha baru ya, naik turun, apalagi kadang sampai nggak dilirik orang, kadang diiniin orang gitu. Sabar sama tekunin aja. Berdoa aja, minta sama Allah semoga dikasih jalan yang lebih baik, mudah gitu aja. Iya, itu dia pemirsa. Intinya harus banyak bersabar, namanya kita usaha. Pasti ada naik turunnya ya Bu ya. Iya. Dan juga harus tekun nih, melalui hobi ditekunin bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan, entah itu menghasilkan uang atau menghasilkan yang lainnya ya Bu ya. Wah, terima kasih banyak Ibu Yuli sudah berkesempatan untuk hadir di studio, memberikan inspirasi, berbagi ilmu dan memberikan motivasi nih, terutama untuk pemirsa di rumah yang mau berbisnis dan yang masih muda yang sudah mempunyai jiwa bisnis ya Ibu ya. Harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin nih pemirsa. Wah, sayang sekali Ibu, kita harus pamit undur diri. Kita sudah di akhir segmen. Oke pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan bisnis Anda, karena bisnis Anda selalu memberikan narasumber dan pebisnis yang selalu memotivasi nih pemirsa. Akhir kata, saya Eka El Hamid mohon pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Mbak Eka.